Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin, dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Dan langsung aja kita bahasan soalnya. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu masalah apa saja yang timbul dalam manajemen proyek. Nah, yang pertama itu ada sumber daya yang tidak memenuhi. Jadi, seringkali dalam sebuah proyek itu ada terkendala dengan terbatasnya sumber daya. Nah, jadi dalam menyelesaikan proyek tersebut, satu orang harus memegang beberapa peranan sekaligus. Dan dari sini juga kinerja pemimpinan sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan setiap tugas yang diberikan pada para pekerja agar berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua adalah kendala komunikasi. Nah, kendala komunikasi ini seperti salah pengertian dalam mengutarakan maupun menerima maksud yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, menjaga komunikasi antar pihak adalah hal yang sangat penting, sehingga nantinya tercapai suatu kesepakatan yang sejalan dan proyek tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga ada juga masalah dana. Nah, ini juga menjadi masalah utamanya. Ya, keterbatasan dana ini memaksa pemimpin proyek untuk bisa memaksimalkan dalam melakukan pengaturan dana tersebut, sehingga dana bisa dialokasikan dengan tepat. Next, nomor 2, apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal? Nah, proyek berjalan sesuai dengan jadwal itu jika proyek tersebut meliputi beberapa urutan dalam membagi waktu dalam mengerjakan seluruh proyek. Nah, seperti menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya terhadap keseluruhan proyek. Kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara kegiatan, dan juga menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan, dan membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal kritis pada proyek. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Apa saja akibat yang timbul jika proyek tidak sesuai dengan jadwal? Nah, seperti akibatnya itu keterlambatan proyek yang akan menyebabkan pembengkakan biaya serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek lain. Nah, faktor penyebab keterlambatan proyek tersebut disebabkan oleh kontraktor pemilik proyek, konsultan, faktor eksternal, dan dampak keterlambatannya juga dapat diindikasi menggunakan indikator biaya, waktu, dan pembayaran yang juga terlambat. Oke, selanjutnya nomor 4. Apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Nah, agar suatu proyek tersebut dapat optimal, proyek harus dikerjakan dengan perencanaan yang matang juga. Dan dalam hal ini, sebuah pengadaan proyek penyelenggara harus mempersiapkan administrasi dan proyek teknik agar setiap tahap proyek dapat diimplementasikan dengan baik. Oke, selanjutnya nomor 5. Apakah anggaran sesuai dengan rencana? Nah, pada pelaksanaan anggaran itu tergantung dengan baik buruknya perencanaan. Nah, hal ini dikarenakan ketika sebuah unit merencanakan keuangan dengan matang, baik, dan perhitungannya dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan yang baik, maka dapat dipastikan juga pelaksanaan anggaran akan berjalan dengan maksimal juga. Oke, selanjutnya nomor 6. Apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana? Jadi, perencanaan strategis itu adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk melakukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana dan dayanya, termasuk juga modal sumber daya manusia. Nah, dan dapat disimpulkan juga bahwa perencanaan strategis itu merupakan acuan dasar dalam menentukan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kondisi saat ini. Nah, agar juga dapat melakukan proyek kondisi pada masa yang akan datang. Next, nomor 7. Apa saja tugas manajer keuangan dalam suatu proyek? Nah, jadi tugasnya itu ada pembuatan laporan keuangan, laporan kas bank proyek, laporan pergudangan, laporan bobot prestasi proyek, dan daftar hutang. Nah, yang kedua, membuat laporan akuntansi proyek dan menyelesaikan perpajakan dan retribusi. Dan yang ketiga, mencatat aktiva proyek melalui inventaris
kendaraan dinas, alat-alat proyek sejenisnya. Dan yang keempat, memelihara bukti-bukti kerja subbagian administrasi proyek serta data-data proyek. Oke, selanjutnya nomor 8. Apakah kelompok sasaran terlibat dalam aktivitas proyek? Nah, suatu proyek merupakan upaya untuk mengerahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan. Nah, tantangan utama dalam sebuah proyek itu adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan yang telah dipahami sebelumnya. Nah, jadi pada umumnya batasan-batasan itu adalah ruang lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, dan anggaran pekerjaan. Oke, selanjutnya nomor 9. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika saat proyek dilakukan terjadi inflasi? Nah, yang pertama, ada efisiensi biaya internal. Biaya internal ini seperti biaya listrik, biaya administrasi, dan jenis biaya lainnya. Dan juga menekan biaya produksi, seperti biaya operasional dan biaya pemasaran. Biaya tersebut jangan tidak efektif dan tidak diperlukan, sebaiknya dikurangi. Dan juga melakukan inovasi dan variasi produk. Dengan melakukan inovasi dan variasi, maka diharapkan penjualan tersebut akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada meminimalkan biaya penyimpanan atau biaya gudang. Menaikkan harga, strategi. Menaikkan harga merupakan strategi atau langkah akhir yang dapat dilakukan jika keadaan sudah sangat mendesak. Oke, terakhir nomor 10. Apa saja tugas HRD dalam mensukseskan suatu proyek? Nah, tugasnya itu pertama, memberikan masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan seperti kesempatan yang sama pada karyawan yang lainnya. Dan yang kedua, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. Dan yang ketiga, mengawasi proses perekrutan seperti wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Dan yang terakhir ada juga menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan produk kedisiplinan. Oke, sekian dari video pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.